setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Sahabat SMGM di mana saja berada, hari ini kita jumpa lagi dalam Renungan Life Spirit SMGM edisi Jumat 20 Oktober 2023. Renungan ini dibawakan oleh Bapak Anton Bele dengan tema kuasa. Mari sama-sama kita mendengarkan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkumpullah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dimanapun saja berada. Kali ini kita bicara tentang kuasa. Kuasa itu hanya satu yang paling berkuasa, yaitu Allah langsung. Seluruh kekuasaan yang kita alami di dunia ini itu sebenarnya dari Allah. Dan kuasa Allah itu kuasa dalam arti yang sangat baik, arti yang sesungguhnya, yaitu kuasa untuk menyelamatkan kita. Jadi kita manusia ini diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita jangan takut kepada kuasa-kuasa apapun, termasuk kuasa gelap. Karena Tuhan katakan bahwa Allah itu begitu kuasa terhadap kita, dalam arti untuk kita punya keselamatan. Sehingga dalam Injil Lukas dikatakan Allah itu berkuasa atas kita, memelihara kita, dan sampai rambut pun dihitung, dan tidak akan sehelai rambut pun gugur tanpa dia tahu. Itu hanya bahasa perumpamaan untuk mengatakan bahwa sepenuhnya kita itu ada dalam kuasa Allah. Para sahabat terkasih, kalau kita itu berada dalam kuasa kasih Allah, mengapa kita takut? Kita punya hidup ini ada dalam kuasa Allah. Sehingga Tuhan Yesus
berkata kepada kita, jangan takut. Takutlah kepada Allah yang Maha Kuasa. Takut di sini dalam arti menyembah, berserah diri kepada kuasa Allah. Itu yang dimaksudkan. Sehingga hidup ini menjadi sia-sia kalau kita takut kepada segala macam kekuatan-kekuatan yang tidak berkenan dengan kuasa Allah. Sebagai contoh, ada yang takut kepada kekuatan-kekuatan gelap. Sampai kepada hal-hal yang tidak benar pun kita takut. Yakin bahwa semua yang tidak baik itu berasal dari iblis. Jadi, dalam bacaan ini kita sangat-sangat diteguhkan untuk percaya kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa, kuasa untuk menyelamatkan kita, dan Allah tidak berkuasa untuk membuat kita celaka. Tidak, kuasa Allah itu adalah kuasa yang kudus, kuasa yang sangat mulia, dan kita ini ciptaan Allah, kita diberi suatu jaminan bahwa kita tidak akan celaka kalau kita berserah diri, bergantung pada Allah yang Maha Kuasa. Dan ingat, kuasa Allah itu adalah kuasa kasih, kuasa cinta yang meliputi kita, yang meliputi kita, seluruh tubuh kita dan seluruh diri kita, sampai kepada saat ajal kita tiba. Allah berkuasa untuk menyelimuti kita dengan kasih-Nya sampai saat itu tiba. Para sahabat terkasih, mari kita teladani Monsignor Gabriel Manek yang berserah diri pada Allah seutuhnya sampai akhir hidupnya. Selamat teman-temanku, kita berdoa kepada Tuhan, khususnya dalam bulan Oktober ini. Kita berdevosi kepada Bunda Maria, itu tanda bahwa kita berserah diri pada kuasa kasih Allah. Dan Bunda Maria menyelimuti kita dalam lindungannya untuk kita tetap berada dalam kuasa kasih Allah. Amin. Terima kasih kepada Bapak Anton yang telah membawakan renungan ini. Harapannya renungan ini dapat bermanfaat bagi sahabat SMGM di mana saja berada, secara khusus juga umat Kristiani dimanapun berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih. Selamat melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh hati.